Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Sari Martina Muhammad, Rabu Sahuri Satri, Wayasili Abdi, Wangkutunakan Minisari FK Bawawi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu hari ini dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Cepi Septiana Lembarak dari CGP Angkatan 9. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung mulai saja. Diseminasi yang akan diberikan oleh Bapak Cepi. Pada Bapak Cepi dipertimbangkan. Baik, terima kasih Ibu Tika, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam hebat untuk rekan-rekan guru semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sore kali ini. Ada kutipan yang saya ambil dari seorang ulama besar, Kiai Haji Maimun Mujibair. Ketika kita melihat murid kita menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati kita merasa lelah. Tapi gambarkanlah dalam pikiran kita, murid-murid kita itu adalah butiran tasbih yang nanti akan mengambil kita, akan menggandeng kita di akhirat sebagai bakti kita terhadap negeri ini. Itulah quote bersama saya, Cepi Septiana Muharam, TGP 9, yang akan melakukan diseminasi budaya positif ini. Untuk yang pertama, sebelum kegiatan pemantik, saya akan mencoba dulu sedikit, ingin mencoba konsentrasi dari Bapak Ibu sekalian yang namanya lempar pulpen. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika saya lempar pulpen ini, Bapak Ibu sekalian silahkan tepuk tangan. Kapan berhentinya? Ketika pulpen ini saya tangkap. Jadi sekali lagi, permainannya ini untuk mengetes konsentrasi kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya melempar pulpen ini ke atas, maka Bapak Ibu sekalian silahkan tepuk tangan. Kapan berhentinya? Ketika si pulpen ini saya tangkap. Hap. Begitu. Dipaham Pak Bapak Ibu sekalian? Oke, kita coba ya. Nah, tuh. Sekali lagi. Masih ada Pak Asep. Ya. Pompa, berarti kalau udah berarti itu pompa udah penetrasi. Sekali lagi. Baik, saya rasa cukup dari setangan. Bapak Ibu sudah konsentrasi. Kita mulai saja. Untuk yang pertama itu adalah kegiatan pemantik dari rangkaian budaya positif yang akan kita pahami sama-sama. Jadi saya minta tolong untuk dua orang, mungkin Pak Asep dengan Bu Lia. Pak Asep sebagai aktor A dan Bu Lia sebagai aktor B. Di sini bayangkanlah Bu Lia itu sedang memegang sesuatu yang berharga di hidupnya. Yes. Sesuatu yang sangat berharga, yang memenuhi kebutuhan hidupnya dipegang oleh Bu Lia. Nah, di sini Pak Asep bertindak sebagai yang ingin mengendalikan Bu Lia. Dalam artian, silakan Pak Asep mau mengintimidasi, mau membujuk, bahkan dengan hardikan silakan, agar si Ibu Lia bisa memperlihatkan apa yang sedang dia genggam. Bisa Pak Asep? Silakan, mungkin sekitar 10 detik atau 20 detik, Pak Asep silakan gunakan strategi-strateginya ke Bu Lia agar Bu Lia bisa membuka. Begitu. Bisa Pak Asep? Silakan dipraktekkan. Kau punya siapa nih Bu? Punya saya. Ini bagus nih. Iya. Pak, bisa dilihat isinya, kira-kira tingkatan besar ini HP-nya harus diganti baru nih. Kalau gak diganti baru tuh sayang Bu. Bolehlah saya pinjam dulu, dilihat isinya aja Bu. Izin saya Pak. Iya, izin dulu Bu ke Ibu. Masa gak boleh? Nggak boleh. Gak boleh ya? Coba yang lainnya Bu, lihat nih. Ini apa nih Bu? Bapak saya lagi haus, nggak boleh. Oh gitu ya. Oh, saya coba lagi Bu. Ini kan itu ada dua Bu. Ini berasa ya. Kalau berbagi kan boleh kan Bu. Apalagi ada ulat. Maaf Bapak yang gue udah, makan. Bapak udah punya. Info. Iya. Ini buat tamu saya publikasi edukasinya. Nggak apa-apa Pak. Boleh kan dikasih satu?
Kasihan Bu, kan berbagi itu kan bagus gitu. Sodako kan Iya sih, tapi berdua Bu. Masa nanti Pak Agus saya ini takut kasih? nggak Bu, masa ini Pak. Bu gak boleh gitu Bu. Kan sama manusia harus berbagi Bu. Boleh lah pinjem Bu, tapi gak dikasih isinya. Kan kalau botolnya boleh diambil lagi sama Ibu. Saya perlu isinya. Polisinya masa isinya? Kalau botolnya aja bagaimana? Barangkali Pak Agus butuh buat ngisi yang lain Bu. Biasa ini kan dulu. Ya saya habiskan dulu. Nanti Bu, mungkin Pak Asep. Ya. Sudah ada sultan buat tapi apa makna yang terkandung dari dua aktor Pak Asep dengan Mulia? Ada tiga pertanyaan mungkin ya yang kita bisa temukan di permukaan. Yang pertama, ketika tadi saya lihat Mulia dengan sekuat tenaga menahan godaan dari Pak Asep untuk melihat. Mulia sampai detik penghabisan tidak membuka apa yang dia anggap berharga. Yang kedua, kemungkinan kedua bisa aja kalau dilanjutkan mungkin Pak Asep bisa melakukan strategi yang lain yang akhirnya mungkin Mulia akan membuka. Yang menjadi pertanyaan buat kita, sesungguhnya yang memegang kendali di sini apakah Pak Asep atau Mulia? Bapak Ibu sekalian, Mulia. Bu, Mulia. Jadi dari kegiatan tadi coba buka, sesungguhnya bukan Pak Asep yang memegang kontrol terhadap Mulia, tapi Mulia sendiri. Dia apakah akan membukanya, ataukah tetap mempertahankan apa yang dia percayai begitu. Nah itulah yang coba akan kita perubahan pembelajaran. Maka kita lanjutkan. Perubahan paradigma belajar. Berdasarkan seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan adanya miskonsepsi tentang kontrol ini Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin sering kita lakukan tapi sadari ya, termasuk saya mungkin ya. Apa aja miskonsepsi tersebut? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Ya. Sesungguhnya murid tidak bisa dikontrol. Iya. Betul. Sendiri. Dia punya kontrol di sini. Tadi kayak seperti Mulia dengan Pak Asep. Pak, itu murid bisa kita kontrol, itu bukan murid bisa dikontrol, tapi apa? Dia mengizinkan. Iya. Makanya mengizinkan. Bisa dikontrol. Tapi sesungguhnya murid tidak bisa dikendalikan. Yang bisa mengendalikan hanya murid itu sendiri. Itu ilusi yang pertama Bapak Ibu. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya apa? Ini mengontrolnya dengan bujukan, rayuan. Tadi Pak Asep, gini. Tapi akhirnya tetap yang terkendali siapa? Mulia. Begitupun ke murid. Kita membujuk, merayu untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tetap yang mengendalikan adalah murid sendiri. Ya, bahkan mungkin dampak negatifnya nanti murid akan tergantung ke kita. Dengan begitu, gitu ya. Itu ilusi Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kontrol ilusi yang ketiga adalah kalau tadi yang pertama kita merasa bisa mengontrol, yang kedua merasa kita itu dengan bujukan bisa mengontrol, yang ketiga dengan membuat rasa bersalah. Contohnya sudah Ibu bilang, kamu diulang kembali, Ibu kecewa, kasihan bau ke Ibu. Ya Bu, mohon maaf. Itu ilusi sebetulnya. Jatuhnya apa nanti? Ada si murid nanti merasa dia menjadi pribadi yang sangat bersalah di sini karena ucapan kita. Menurut kita itu adalah kontrol, padahal itu bukan. Ya, itu ilusi kedua. Ketiga maaf. Yang keempat adalah ini juga mungkin sering kita praktekkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini kita guru bisa memaksa murid. Kembali pada tadi kegiatan pemantik, murid tidak bisa kita paksa. Mungkin jangka pendek bisa. Jangka panjang? Betul. Nggak akan bisa. Ya. Apalagi kita mengenai anak SMK, betul Pak sekalian ya. Hanya mungkin dari sekolah, dari jam 7 sampai jam 3 saja kita akan bisa paksa ke murid. Selebihnya mereka sudah punya kontrol dari sini. Itulah ilusi yang mungkin sering kita praktek dalam kontrol diri kita terhadap murid kita. Yang pertama ilusi kita merasa mengontrol, yang kedua ilusi dengan bujukan, yang ketiga dengan rasa bersalah, dan kita keempat ilusi
kita memiliki hak untuk memaksa murid kita. Inilah perubahannya di stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nyatanya, pada teori kontrol tidak ada yang sama. Tidak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kenyataannya, kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia berbeda. Ini yang akan coba kita ubah, Bapak ini. Dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Terkadang ini yang kita lakukan pada murid kita. Kita mengendalikan murid kita berdasarkan apa yang kita inginkan, Ibu sekalian. Tapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Itu mungkinnya perubahannya, Bapak Ibu. Murid kita tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan siapa? Hanya murid itu sendiri. Kembali ke poin berikutnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara berperilakunya, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Maka kita harus mengubah paradigma dulu. Dari tadi stimulus respon terhadap teori kontrol. Teori kontrol ini erat kaitannya dengan disiplin. Bapak Ibu sekalian, mungkin di benak kita ya, disiplin itu kaitannya apa, Bapak Ibu? Tata tertib, yes, betul. Mengendalikan. Disiplin sesuatu hal yang kaku, betul Bapak Ibu? Ya. Tapi kenyataannya bukan itu. Ya. Di sini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang Baik, Bapak Ibu sekalian yang hebat, sesungguhnya apa itu tujuan dari disiplin positif? Dapat kita lihat, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti saya akan coba ulas kembali lebih detail di slide berikutnya tentang motivasi yang ketiga. Itu adalah adanya motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kata kuncinya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu disebut motivasi intrinsik. Seperti yang kita ketahui, motivasi ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Inilah yang akan coba kita kejar pada disiplin positif, yaitu apa? Motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Apa sesungguhnya makna disiplin positif? Makna disiplin positif dikemukakan oleh dua tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara maupun Dian Negosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai sebuah bentuk kontrol diri, di mana belajar itu untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya kalau kita kaitkan dengan kearifan lokal kita, tujuan mulia ini atau nilai-nilai kebajikan universal ini adalah profil pelajar Pancasila. Ketika siswa kita bisa mengontrol diri untuk tujuan mulia apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Apa di kita? Yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah sesungguhnya makna dari disiplin positif. Bapak, Ibu, guru yang bahagia, nah kita akan coba ulas 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebutnya ini motivasi eksternal dari luar. Apa contohnya? Mungkin kita ya Bapak Ibu ya.
kemarin. Jangan lupa Bapak Ibu absen kimob, absen sidik jari, gitu. Karena ada tekanan dari luar, dari kurikulum mungkin, atau dari yang lainnya. Akhirnya, aduh, kudu kimob, harus sidik jari. Jadi kita melakukan seperti itu tuh, karena ada tekanan dari luar, eksternal. Itu mungkin motivasi pertama yang sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya. Adanya ketenyaman, PMM kerjakan, dites nanti dicek, semua sibuk membuat aksi nyata. Itu karena apa? Motivasi eksternal dari luar, ada tekanan, gitu ya. Yang kedua, itu mungkin motivasi paling rendah Bapak Ibu kalau tingkatannya. Motivasi yang pertama adalah motivasi ini karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi terendah. Naik setingkat lebih tinggi adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kemarin diumumkan di pas upacara, sertifikat, berlomba-lomba, saya juga pengen dapat sertifikat. Nah, ini yang kedua, melakukan suatu perilaku perbuatan karena mendapatkan imbalan. Bapak Ibu sekalian, salah? Tidak salah sebetulnya, tapi itu untuk motivasinya ini tingkatan yang kedua ya, karena adanya mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan. Nah, tadi makna tujuan disiplin tadi, motivasi yang ketiga inilah yang coba akan kita biasakan, pembiasaan budaya positif. Apa itu? Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi apa? Adanya kesadaran dari diri untuk melakukannya tanpa disuruh, tanpa ditekan dari pihak luar, tapi munculnya kesadaran diri sendiri. Kita melakukan aksi nyata PMM, mau ada ancaman dari luar, mau ada sertifikat, tetap kita lakukan. Nah, itulah motivasi yang ketiga yang akan coba kita terapkan ke murid-murid kita Bapak sekalian, yaitu motivasi perilaku yang ketiga. Pribadinya bisa menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Inilah motivasi yang tiga itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Apa itu bentuk disiplin? Berbagai macam bentuk disiplin yang kita ketahui. Mungkin ini sudah sangat familiar buat kita. Bentuk disiplin itu yang pertama adalah punishment, mungkin hukuman. Ya, ini mungkin sering kita lakukan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Itu. Hukuman itu satu arah dan tiba-tiba. Ketika ada murid terlambat, sini kamu, mau terlambat, lari 5 keliling. Siapa? Murid tidak bisa pilihan melakukannya. Itulah punishment, hukuman. Dan satu arah. Ada dampaknya sangat. Ketika hukuman ini dilaksanakan, maka ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya satunya adalah memunculkan pribadi pendendam. Gitu. Dampak negatif. Yang kedua, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Kembali tadi saya ulang kembali, hukuman biasanya sifatnya tiba-tiba, satu arah, kaku, dan ada dicirikan nanti dengan adanya kata-kata yang lebih intonasinya tinggi gitu ya. Itu hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi ini bedanya sudah terencana Bapak Ibu sekalian, atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Kalau kamu datang telat, konsekuensinya A. Kalau kamu misalkan telat masuk ke kelas, konsekuensinya B. Tidak ikut duha, konsekuensinya C. Si murid sudah tahu. Beda dengan tadi hukuman Bapak Ibu, nggak tahu tiba-tiba lari, gitu kan ya. Tapi konsekuensi, kamu tahu konsekuensinya? Ya Pak, saya misalkan istirahatnya tidak boleh keluar, atau apa, atau suruh menulis dan sebagainya. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sedangkan yang ketiga, ini adalah bentuk penghargaan. Ini juga penghargaan seperti bagus sebetulnya. Bisa kita lihat, menurut Alfikon mengemukakan
baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Membiasakan memberikan penghargaan reward itu sebetulnya menghancurkan potensi murid itu sendiri secara tidak langsung. Si murid menjadi ada motivasinya bukan untuk diri sendiri, tapi apa? Dikasih hadiah. Kenapa Jumatan? Oh, ada beseknya, gitu kan ya? Itu yang terjadi. Kenapa datang ke sekolah tepat waktu? Nanti dikasih hadiah sama Pak Cepi sama Bu Tika. Ketika dikasih hadiah, apa yang tadi? Tadi kasih hadiah, males gitu kan ya? Sama kayak sekarang. Datang ke diseminasi, ada teh pucuknya? Ada, datang. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Ini mungkinnya hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan ketiga-tiganya ada dampak negatif ke muridnya Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini pilihan yang mungkin paling ideal, yang mungkin kita bisa implementasikan ya. Bisa kita coba nanti ke anak-anak kita, bagaimana kita mencoba menerapkan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cirinya apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini memang yang susah. Tidak akan serta-merta murid itu akan langsung berubah, ada prosesnya. Seperti kalau diibaratkan seperti burung yang belajar terbang. Tidak langsung terbang kan Bapak Ibu ya. Set ke bawah dulu barulah dia akan terbang. Butuh proses, butuh tenaga, butuh ekstra dari kita. Tapi itu berdampak lebih panjang daripada tadi hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Itu mungkin hanya sepintas. Ini yang bisa kita praktekkan restitusi. Kita memulihkan identitas si siswanya agar tidak terulang kesalahannya dan menyadari. Ketika si siswa sudah menyadarinya, maka siswa akan muncul, solusinya bagaimana atas kesalahan yang telah kita perbuat. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, sangat tidak mudah gitu kan ya. Tapi kalau kita komitmen, insya Allah ini bisa diterapkan ke anak didik kita tentang restitusi ini. Nah, bagian dari budaya positif yang berikutnya adalah, mungkin saya sangat-sangat percaya Bapak Ibu sekalian pasti sering mendengar yang namanya keyakinan kelas. Ya, kalau sebelumnya kita sebutnya kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa sih bedanya dengan peraturan? Ada yang bisa menambahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, apa itu peraturan dan bedanya dengan keyakinan kelas? Mungkin kita share dulu apa itu peraturan Bapak Ibu sekalian. Peraturan. Mungkin ada yang bisa. Pak Asep mungkin. Menurut Pak Asep, peraturan itu apa Pak? Peraturan itu adalah sesuatu yang harus dijalankan dan dipatuhi. Sesuatu yang harus dijalani dan dipatuhi. Mungkin Bu Ratna, peraturan apa Bu Ratna? Peraturan yaitu tata tertib yang harus diikuti oleh semua. Oke, terima kasih. Saya tepuk tangan semuanya buat Pak Asep dengan Bu Ratna. Betul kata Pak Asep dan Bu Ratna, kalau kita bicara dengan istilah peraturan pasti tata tertib. Dan mungkin kalau bisa tambahkan saya halnya kaku ya. Peraturan, pasti gitu ya. Ketika kita mengemukakan peraturannya adalah pasti murid kita, apalagi ini. Ya, sudah jadi konotasinya udah jelek sekali kalau kita bicara peraturan. Maka muncullah suatu budaya positif yang coba kita akan kembangkan yang disebut adalah keyakinan kelas. Ya, sesuatu hal yang lebih bisa diterima oleh murid kita. Lebih abstrak. Ya. Apa saja keyakinan kelas ini? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak. Ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya pada P5 atau nilai-nilai kebajikan. Mandiri, disiplin, saling menghormati, saling menghargai, beriman, bertakwa, itu contoh-contoh kebajikan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu.
Kalau kita lihat, kalau peraturan tidak boleh, gitu. Bapak Ibu sekalian, untuk keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata atau kalimat yang positif. Dari negatif peraturan menjadi kata-kata yang positif. Tadi kita ambil contoh, kata peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka kalimat positifnya untuk keyakinan kelas adalah marilah kita jaga kebersihan kelas atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh kecil dari keyakinan kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Peraturan kelas ada 20, siswa pusing. Tapi untuk keyakinan kelas minimal itu 5, maksimal 5 Bapak Ibu, maksimal 5. Tapi 5 ini sudah merangkum dari 20 kata-kata dari peraturan kelas, ya. Cukup saling menghargai, saling menjaga dan sebagainya, itu sudah merupakan gabungan dari peraturan kelas. Agar apa? Agar siswa bisa memahami dari keyakinan yang mereka telah sepakati. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Maka kenyataannya nanti ketika, jadi sistemnya seperti Bapak Ibu, kita datang ke kelas, kita diskusi, kita share, kita curah pendapat dengan siswa. Yuk anak-anak, silakan kamu tulis apa yang kalian ingin terapkan di kelas ini. Bebaskan aja, jangan apa, silakan tulis di post-it, kertas post-it. Mereka tulis. Nanti setelah itu per orang silakan tempelkan di papan tulis tuh semuanya. Setelah itu, nah kita sebagai guru menggiring siswa untuk meyakinkan dan nantinya untuk sedikit merubah. Kita rubah sama-sama kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah nanti disepakati, terciptalah keyakinan kelas, maka nanti ditandatangani oleh siswa semua sebagai suatu keyakinan kelas dan bisa ditempel di kelas. Jadi bentuknya bukan lagi peraturan, tapi bentuk keyakinan kelas. Itu. Nah, ini yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita bisa lagi nanti, sekiranya nanti perlu tambahkan atau bagaimana, bisa kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang telah dibuat. Itulah keyakinan kelas. Nah, budaya positif yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah kita harus mengetahui ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, ada kebutuhan dasar manusia yang nantinya mempengaruhi budaya positif yang akan dilakukan. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Survival, butuh makan. Kenapa Arya datang telat? Makan dulu Pak, ibunya nggak ada. Kita serta-merta tidak bisa menjudge anak itu sebagai anak yang terdisiplin. Mungkin kita tidak tahu dia terlambat karena apa. Mungkin karena ini kebutuhan dasar. Pak, saya nggak punya uang untuk ke sekolah, tapi kita dengan egonya lari tanpa kita cross check dulu. Inilah ada kebutuhan dasar manusia yang perlu kita uliki. Kenapa sampai dia terlambat? Oh ternyata nggak punya uang, dia jalan. Oh ternyata dia jualan dulu. Itu. Karena sejauhnya kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia bertahan hidup dengan apa? Dengan berjualan. Akhirnya dia datangnya mungkin terlambat. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa terima. Saya menemukan satu orang ngobrol saya, namanya Azki, kelas 10 HUT A kemarin. Dia datang terlambat. Kenapa ini kok semakin susah diatur? Saya tanya, Bapak, kenapa Ki kok seperti ini? Padahal di luar ada apa Ki? Mungkin ada yang kurang, ada apa? Akhirnya dia bukan curcol ya, sambil tunggu. Pak, saya merasa dikucilkan di keluarga. Kenapa dia bisa gimana? Kasih sayang. Jadi dia iri. Kakaknya mah dikasih, serba dikasih, disayangi oleh ayahnya tuh. Kalau dia dianak tirikan. Akhirnya dia mungkin ini yang menyebabkan anak tersebut mungkin dia sedikit kurang disiplin. Karena apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa terimanya tidak ada. Dari siapa? Dari orang tuanya. Gitu. Ya.
Itu yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan untuk diterima, baik oleh lingkungan atau oleh keluarga, Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ini mungkin ya, jiwa kepemimpinannya tinggi, akhirnya butuh pengakuan, akhirnya ya dia mentang-mentang, akhirnya dia melanggar peraturan karena butuh pengakuan. Kejadian kemarin. Yes, seperti yang kemarin itu, kemungkinan besar ini Bapak, memang saya tahu rata seperti itu anaknya. Dia merasa anak jagoan, butuh pengakuan nih saya, akhirnya dia terlibat. Ini mereka butuh. Kalau kita ulik mungkin ini kebutuhannya apa? Butuh pengakuan atau penguasaan. Bahwa saya itu dia tuh punya, pengen diakui, nih saya, gitu. Mungkin ini ada di anak-anak kita. Gitu. Saya jawab Ya, betul. Yang keempat, butuh kebebasan. Dalam artian, aduh ini boring, kita itu pengen yang bebas-bebas. Boring dari jam 7 sampai jam 3. Nah, ini juga termasuk ya kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Mungkin yang kelima juga sama kesenangan. Kita butuh kesenangan Bapak Ibu ya. Butuh refreshing, butuh healing. Anak pun mungkin sama, butuh healing, butuh refreshing. Ya, akhirnya ketika kita kurang kebebasan kesenangan apa ya akhirnya nggak waras, malas kan ya. Akhirnya aduh pengen bebas akhirnya gitu. Stres. Anak pun mungkin sama, butuh kebebasan dan butuh kesenangan dan kita harus mengetahuinya. Gitu kan ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar dari manusia. Bertahan hidup supaya kasih sayang, penguasaan atau pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Ketika ini sudah dipenuhi, maka akan muncullah yang namanya dunia berkualitas. Versi siapa? Bukan versi kita, tapi versi anak-anak. Kita nggak bisa masuk ke dunia anak-anak, versi mereka, tapi mereka punya dunia kualitas masing-masing. Agar apa kuncinya? Harus dicukupi dulu 5 kebutuhan dasarnya. Ketika 5 kebutuhan dasarnya belum penuhi, maka siswa tersebut tidak akan memiliki dunia berkualitas. Mungkin itu sama dengan kita ya. Kita tidak akan punya dunia berkualitas kalau 5 kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang sebelum dilanjut. Silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ciki Sekian sangat bagus nih materinya justru dari pemaparan awal sampai ke inti jantung permasalahan di sekolah sebenarnya. Saya sedikit mungkin sharing atau akan bertanya juga. Ya. Tuntas ya Pak ya, ini kan masih tengah-tengah. Tahun 2013 sempat ikut seminar ya, yang narasumbernya akademisi dari Finlandia. Kebetulan mungkin bedanya pembelajaran Indonesia Ya. dengan yang luar. Nah, ini nyambung yang ke posisi di sini. Memang anak itu mungkin tidak bisa masuk ke kehidupan kita yang sudah dewasa ya. Tapi dia punya kehidupan nyata. Tapi solusi yang benar yang mereka lakukan ya di Finlandia ini hampir mirip dengan yang di sini. Jadi posisinya kita mengikuti posisi maunya mereka, tapi akhirnya gongnya dapat. Jika negara lain itu, jadi nggak ada tadi intervensi terlalu total dari satu arah. Ya. Memang bagus sebenarnya CGP itu melihat materinya juga bagus gitu. Cuman PR-nya memang di kita tuh benar. Ini yang 5 dasar ini memang benar. Betul. Terutama di saya juga saya merasa. Betul. Sebenarnya mau mulai dari mana? Ya harapannya kan diseminasi ini ya bukan hanya di calon guru penggerak saja ya. Sebenarnya ketika kita bisa mengimplementasi gitu kan. Yang beratnya di situ gitu ya. Jadi kalau di negara Finlandia sharingnya sedikit, di mereka itu kita ada kelas khusus kata narasumber waktu itu orang dewasa boleh masuk ke dunia anak-anak, tapi mereka mengimprovisasi sendiri. Nih, mereka seperti bagaimana menceritakan. Nah, supaya mereka jadi narasumber aja bisa. Gitu. Di kita kadang-kadang nggak bisa, saya lebih senior. Ya. Kita yang tahu kan gitu, aja beratnya gitu sih. Itu sih pengalaman dulu saya sedikit aja Pak. Mungkin Betul. Betul sih Pak Asep, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan dari yang lainnya. Kalau enggak kita sama-sama menguatkan. Betul Pak Asep, terkadang ya tadi Pak ya, mungkin ini tidak bisa dilakukan hanya 1-2 orang atau bahkan oleh seorang guru penggerak pun 1 orang nggak bisa merubah budaya positif ini sendirian. Perlunya kolaborasi, bahkan di sini perlu perannya orang tua terlibat sekali. Kalau saya lihat pernah di sekolah-sekolah SP2 itu ada kegiatan parenting, Pak. Orang tua diundang ke sekolah, datang, duduk dengan anaknya, kita ngobrol, BK masuk.
kan punya sedikit ya, punya trik sendiri ya. Di sana budal semua. Mungkin kita kan pun harus seperti itu ya. Ada kegiatan parenting, ada waktunya anak duduk dengan orang tua, kita juga duduk sana wali kelas, sampai ada triknya, sampai mereka bisa mencurahkan apa sih keinginan mereka, apa sih kebutuhan dasar mereka, gitu kan, untuk dimengerti. Gitu. Dan segini sedikit tambahan, saya sering berasumsi ke mereka, ke anak ya, guru tuh mirip pegawai bank. Kita tuh sifatnya customer satisfaction sebenarnya. Jadi kalau di perbankan kita baik-baik ke nasabah, tapi kita ke siswa, jaminan supaya dia nyaman di kelas kita, nyaman di sekolah kita, itu sebenarnya PR-nya itu betul Pak. Sebenarnya mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau ya sekolah harus bisa menyiapkan. Saya bukan punten ya, bukan intervensi soal anak harus berotak ke lembaga atau ke manajemen, tapi mereka punya hak untuk pengembangan diri supaya ini sebenarnya gitu kan, si posisi mereka itu ya mungkin bapak ibu sekalian itu merasakan. Kita kadang dari satu konsep ya kita tidak bisa apa-apa, apalagi kita aparatur sipil sebagian di sini yang katakanlah notabene ya terpusat atau konsentrasi dari top ke bottom gitu kan. Memang kondisinya di Indonesia agak berat. Gitu. Ya. Mungkin jadi PR buat kita semua ya, tapi kita bisa atasi dengan mulai dari diri sendiri gitu kan. Mulai dari diri sendiri, kita lakukan yang terbaik, mempraktekkan pembiasaan budaya seperti ini. Butuh waktu, butuh tenaga, ya, tapi tidak ada salahnya kita mencoba mulai dari diri sendiri untuk membiasakan budaya positif ini. Gitu kan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep, semuanya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada di mana nih? Kita ada di mana posisi kontrol ini? Gitu kan? Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Apa cirinya penghukum? Menggunakan kata-kata dengan intonasi yang tinggi. Intimidasi. Gitu kan ya. Mungkin bentakan. Gitu kan. Baik, Bapak Ibu yang hebat, yang berikutnya bagian dari budaya positif adalah tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Alangkah lebih baiknya kita simak video berikut ini Bapak Ibu sekalian. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Ini penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kalian kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu yang pertama Bu ya, sebagai penghukum. Ya, terkadang kita seperti ini juga ya. Ada faktor X yang lain sehingga kita terkadang ada pada posisi penghukum ini. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya kita kurangi posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat masa bersalah yang juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Tapi beda nanti beda treatment. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Ada kan Bapak Ibu? Nah, ini. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? Sahanya ya. Sekarang ibu harus tulis apa ya? Absen. Sama dia. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Siswa jadi murung, merasa bersalah, paling bersalah. Buat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, tadi ini Bu Tika. Bisa gitu. Masih kan dia Masih yang sama, tapi beda treatmentnya nanti. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, benar ya. Yang terakhir ini yang paling ideal, yang ini pemantau 4 ya.
nanti kaitannya dengan konsekuensi ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Konsekuensi. harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling ideal. Tadi pemantau negatifnya yang pemantau. Ada. Belum. Tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan. Untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dia dampaknya. Dari papakan dampak Karena anak sudah tahu konsekuensinya apa. Kenapa ada kesepakatan? Ada siap. Walaupun ada ketidaknyamanan, kenapa saya ada nyaman? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol tadi. Posisi ideal berarti yang mana Bapak Ibu? Manajer ya. Ini manajer mungkin yang paling ideal yang bisa kita terapkan. Mungkin pernah melakukannya? Pernah sedikit cuman begini Pak, tapi saya Ya. maaf untuk bahasa kayak paling saya sering gini ya anak disposisi mungkin ya. Ya. Sekarang Bapak posisinya guru, dianalogikan gitu Pak. Betul. Kalian posisinya di guru bagaimana? Apa sebaliknya gitu? Karena ada yang saling menghargai posisi di situ.
Kemudian bagusnya si anak itu diajak untuk terlibat dalam memecahkan masalah. Ya. Dia bisa lulus itu. Saya baru itu berapa. Jadi bukan kita yang membuat langsung posisi yang mau segini, berat memang. Saya pernah coba, cuman ya mungkin di situ masalahnya gimana ya. Harus PR-nya agak sering mungkin. Yang bosan itu lah. Mungkin gitu. Pernah juga melakukan, cuman makanya tadi kan saya bahas dari awal, saya mencoba siswa itu, walaupun ya bapak mungkin lebih paham lah di karena sudah CDP, karena prinsipnya guru itu hampir sama dengan dibangun asal satisfaction sebenarnya di kampus itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak Asep. Ini kita lanjut lagi ke presentasinya. Mohon maaf ada gangguan. Izinnya saya sholat dulu ya, jam 4 Silahkan. Slide 19. Ini Saya dari hujan. Mana Pak? Ada tengah motor jawab apa itu? Oh, berbahasa jalan. akhir pasti Pak Pendra. Internetnya. Internet. Nah, kalau ada itu ngomong Pak. Nah, multimedia Pak itu. Nah, masuk kan Pak ceknya ya akun. Yang akun nama kita kayak bukan ada. Absen dulu, sudah absen. Kenapa? Ini pakai Oh iya, ada absen. Mana itu? Pak. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan setelah tadi 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Mungkin ada yang menjadi penghukum, ada menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada juga yang berbuat rasa bersalah, dan tentunya yang paling ideal adalah posisi menjadi apa? Menjadi manajer. Jadi kita menuntun anak-anak kita, murid kita untuk bisa mencari jati dirinya dalam artian mencari solusi yang paling tepat atas permasalahan yang sedang dia dapatkan, bukan yang tidak serta-merta kita membiarkan anak tersebut. Itu mungkin 5 posisi kontrol pada murid kita. Yang berikutnya adalah, ini mungkin adalah yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog guru dengan murid agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Adanya dialog segitiga, karena segitiga kenapa? Karena ada 3 langkah Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi ini. Apa saja? Ini kegiatan yang pernah saya lakukan di restitusi, ngobrol dengan anak dengan santai. Nah, ini tahapannya. yang mana itu Pak? Salam dan Yang mana Bapak? Yang Ini ya? itu yang Ini yang bawah sih. slide, yang slide. Kiri, Kontrol kiri. kiri. Oh, ini. Nah, Kemarin hari ini sehat saya? Alhamdulillah Pak. Ini segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Itu memvalidasi. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita panggil, kita validasi dulu tentang kebenaran dari apa yang telah dia lakukan. Gitu. Jadi kita tidak serta-merta menjudge, kamu sudah bersalah.
Tapi untuk segitiga restitusi ini kita memprediksi dulu. Adakah cara lebih efektif? Terus kamu tentu punya alasan. Kayak tadi saya bilang, kenapa mau terlambat? Gitu kan ya. Oh Pak maaf, saya dulu makan di rumah dulu, saya masak dulu. Itu kan validasi. Itu yang pertama, segitiga restitusi. Yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah setelah itu baru menanyakan apa ya keyakinan yang dilanggar, misalkan tidak disiplinkah, gitu kan, tidak saling menghargaikah, atau tidak saling menghormati. Nah yang terakhir adalah kita mencoba menstabilkan identitasnya. Setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan di Bapak Ibu ya. Itu penting karena kita tanamkan. Tidak apa-apa nak, kita manusia. Kita pasti pernah bersalah. Jadi di sini untuk menanamkan bahwa si anak tidak menjadi pribadi yang jelek atau tidak memposisikan diri terus jadi bersalah. Kita stabilkan dulu identitasnya, tidak apa-apa. Pasti kamu punya alasan. Kita manusia. Itulah segitiga restitusi, 3 langkah untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita. Ini yang sudah Farel hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Farel hari ini udah makan belum? Posisi manajer ke seorang anak namanya Farel kelas Kesiangan bangunnya ya. Tadi bangunnya berapa Farel? Ya 6:30-an. 7, telat dong ya. Telat. Iya. Begini Farel, Bapak sengaja panggil Farel untuk diskusi ya Farel. Diskusinya ini ada laporan ke Bapak dari beberapa guru laporan, ngobrol dengan Bapak pun sama demikian pernah lihat Farel itu sering tertidur di kelas Farel ya, ketika jam pelajaran. Nah itu betul nggak Farel kejadiannya? Tuh hampir setiap pelajaran seperti itu ya Farel ya? Hampir seperti itu. Nah kalau Bapak boleh tahu Farel, apa yang menyebabkan Farel di jam pelajaran atau sedang belajar Farel sampai ketidur seperti ini? Ya jujur Pak, kalau malam tuh Farel tuh sering nge-game gitu. Terus sampai jam yang lumayan larut malam lah Pak. Iya. Terus rata-rata tuh tidur tuh jam 3 sampai jam 4 lah Pak. Baru tidur? Iya. Paginya masuk ke sekolah gitu Farel. Iya. Jadi akhirnya di sekolah Farel ngantuk, tidur. Akhirnya tidur. Nah, apa yang dilakukan Farel itu salah atau betul Farel? Salah Pak. Salah ya? Iya. Farel meyakini itu kesalahan ya? Iya. Sudah melanggar keyakinan yang telah kita sepakati ya. Kira-kira menurut Farel keyakinan yang apa yang Farel langgar itu? Salah Pak. Dalam dari apa yang tadi kamu lakukan tidur di kelas menurut Farel itu sebuah kesalahan dan melanggar keyakinan kelas ya Farel ya? Iya. Keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar Farel? Nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Farel, setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan ya. Farel juga manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Itu manusiawi Farel ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Farel manusia maupun manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi tentunya alangkah lebih baiknya kita bisa belajar Farel ya dari kesalahan yang kita buat. Tadi Farel sudah melanggar keyakinan kelas dari nilai apa? Nilai tanggung jawab. Tanggung jawab. Tugasnya harusnya apa? Harusnya kayak berubah belajar ya. Belajar tidak apa? Tidak tidur. Tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas. Saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran. Nah, kita harus cari solusi Farel ya. Iya Pak. Bagaimana supaya Farel tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Nah, menurut Farel, apa yang harus Farel lakukan agar tidak terulang kembali Farel melakukan kesalahan seperti tadi tidur di kelas? Kira-kira harus apa yang Farel lakukan? Kalau misalnya di jam pelajaran itu Pak, kayak izin dulu ke gurunya, terus ke WC cuci muka. Kalau misalnya masih ngantuk cuci muka lagi. Iya. Terus apa lagi kan? Terus ya diusahain makan pagi gitu biar tidak ngantuk. Terus kalau di rumah kalau main game bagaimana kira-kira? Ya kalau main game kayak intinya ingat waktu lah gitu Pak. Waktu Nggak benar. sampai malam gitu. Jangan sampai malam. Iya. Jangan sampai larut malam. Kalau larut malam kan nanti pas ke sekolah jadi tidak fit ya Farel ya. Jadi ngantuk akhirnya. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang Farel lakukan ya. Iya. Bisa dilaksanakan nggak Farel itu? Bisa. Bisa apa ya?
bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan Farel bisa melakukan yang terbaik lagi. Farel ya, kami Farel mengakui sebuah kesalahan dan sudah bisa mencari solusinya. Tadi cuci muka di kelas, makan dulu, dan tadi lebih bisa memanage waktu bagaimana main game mungkin ya, dan nanti pas di kelas tidak ingat. Oke Farel, itu aja dari Bapak, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Farel. Coba silakan. Pas. Assalamualaikum Pak. Oke, itu tiga yang lain ini perbuatan Oke, bisa semuanya? Ini mungkin yang saya simpulkan Bapak Ibu ya. Kegiatan kelas tadi saya telah jelaskan, jadi nanti kita mengajak murid kita untuk berdiskusi, tidak satu arah, dua arah ya. Kita kasih kekurangan ke murid, ke siswa, silakan membuat apa yang kalian inginkan, ditulis, nggak apa-apa. Itu tematnya juga ketika sudah disusun anak ke depan satu-satu, baru nanti kita arahkan anak-anak untuk merubah dari kata negatif menjadi yang lebih positif. Itu kan ciri dari keyakinan kelas. Setelah itu persempit menjadi maksimal 5. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh siswa-siswa kita. Setelah itu sepakati dan menilai keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Ini contoh eksekusi yang saya lakukan, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah yang baik. Ada sebuah quote yang saya kutip dari seorang negarawan, yaitu Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.